Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Febrianti dari jurusan Tadris IPS kelas 1B. Di sini saya melengkapi tugas pengantar sejarah. Nama dosen Bapak Nurdiansah MPD. Soal pertama, jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Jawabannya, konsep dasar sejarah adalah sebuah pedoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Sejarah ialah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan yang terjadi di zaman lampau. Zaman lampau pada umumnya selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan. Konsep yang digunakan biasanya meliputi 5W, 1H, what, where, when, why, who, dan how. Adapun konsep dasar sejarah yang telah dikembangkan dalam ilmu sejarah ada beberapa berikut ini. Pertama, peristiwa. Konsep dasar sejarah yang pertama adalah peristiwa. Artinya, suatu kejadian yang menarik atau luar biasa sebab memiliki keunikan. Ada penelitian sejarah peristiwa selalu menjadi objek kajian. Hal ini disebabkan oleh salah satu karakteristik ilmu sejarah merupakan mencari keunikan-keunikan yang terjadi saat peristiwa tertentu dengan penekanan pada tradisi-tradisi relativisme. 2. Nasionalisme. Konsep dasar sejarah juga bersifat nasionalisme. Arti secara sederhana mempunyai rasa kebangsaan di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kolonialisme. Konsep dasar sejarah bersifat kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke bagian wilayah lain di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Yang keempat, perubahan. Konsep perubahan adalah istilah yang merujuk kepada suatu hal yang menjadi tampil beda. Konsep tersebut termasuk penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, sebab sejarah itu sendiri hakikatnya adalah perubahan. 5. Fasisme. Konsep dasar fasisme adalah sebuah penggolongan pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang memiliki rasa nasionalisme yang sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis. 6. Revolusi. Konsep revolusi mengacu pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat dan besar-besaran. Suatu revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan, perang, dan krisis keuangan negara sudah berhasil diatasi, tetapi masih memiliki institusi-institusi yang rentan terhadap revolusi. 7. Peradaban. Konsep dasar sejarah bersifat peradaban juga disebut dengan civilization. Bentuk ini merupakan suatu konsep yang mengacu pada suatu entitas kultural, seluruh pandangan hidup manusia. Konsep ini meliputi nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. 8. Perbudakan. Konsep slavery atau perbudakan ialah istilah yang memberi gambaran suatu kondisi di mana seorang atau kelompok tidak memiliki kedudukan dan peran sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. 9. Waktu. Konsep waktu pada hal ini yaitu hari, tanggal, bulan, tahun, dan abad. Ini adalah konsep esensial dalam sejarah. Pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik terhadap historis dan empiris dalam perspektif kronologis, fungsional, strukturalis, ataupun simbolis. 10. Feminisme. Gerakan feminis mengandung 3 unsur perkiraan pokok, antara lain gender, konsep patriarki,
dominasi kaum pria, kemudian pengamalan dan pengetahuan kaum wanita. 11. Liberalisme. Konsep dasar sejarah liberalisme merujuk pada sebuah doktrin yang artinya hanya dapat diungkapkan dengan penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. 12. Kemerdekaan atau kebebasan. Konsep dasar kemerdekaan atau kebangsaan merupakan nilai utama di dalam kehidupan politik untuk setiap bangsa dan negara ataupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. 13. Sebab dan akibat. Konsep sebab mengacu pada pengertian faktor-faktor determinan fenomena terdahulu yang mendorong terjadinya suatu perubahan-perubahan serta mendorong peristiwa berikutnya, dan sebagai suatu konsep yang mendahului peristiwa. 14. Konservatisme. Konsep dasar sejarah konservatisme mengacu kepada doktrin yang meyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarah. 15. Komunisme. Konsep dasar komunisme mengacu pada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan pemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama. Pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Sejarah sebagai kontribusi dalam pendidikan IPS memberikan manfaat seperti yang pertama, dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. 2. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di kehidupan sekarang. Pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Melalui pengkajian IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi sifat hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya, diharapkan mereka kelak mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Soal yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Jawabannya, faktor yang mempermudah proses Islamisasi Indonesia di antara lain adalah tidak adanya sistem kasta, tata cara masuk Islam, dan peribadatan yang sederhana, serta proses penyebarannya yang melalui jalan damai. Konsep ajaran Islam memiliki perbedaan yang fundamental dengan konsep sejarah agama Hindu. Salah satu perbedaan mendasar antara Islam dengan agama Hindu adalah tidak dikenalnya sistem kasta dan dalam Islam. Cara masuk Islam dan peribadatan yang sederhana untuk memasuki agama Islam itu mudah. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Penyebaran melalui jalan damai yaitu dengan melakukan perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Adapun teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarat atau Hindia, teori Persia, dan teori Mekah. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawabannya, ulama tidak cuma berperan dalam agama tetapi juga politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik, dan ulama tak juga hanya sebagai penasihat raja. Para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Peran ulama terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat menganut agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah seperti wayang dan macapat yang telah ada terlebih dahulu. Soal yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia masa kolonialisme. Ada 3 bangsa Eropa
yang datang ke Indonesia. Bangsa yang pertama adalah bangsa Portugis yang mendarat di Malaka tahun 1511, terus melanjut ke Maluku tahun 1512. Lalu bangsa Eropa yang kedua adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku pada tahun 1521. Terakhir adalah bangsa Belanda yang mendarat di Banten tahun 1596. Awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli keseluruhan perdagangan yang ada di Indonesia. Dilihat dari awal kedatangan sampai penguasa bangsa Eropa di Indonesia yang begitu panjang, abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20, secara langsung atau tidak langsung, kolonial Eropa telah memengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan masyarakat di antara lainnya sebagai berikut. Pertama, penggolongan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan sangat ketat diberlakukan oleh kolonial Eropa. Kedua, kedudukan kaum perempuan Indonesia mengenai kedudukan sosial. Kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial ternyata sangat memprihatinkan. Mereka dianggap sebagai kaum lemah. Tidak mengherankan jika dalam status sosial masyarakat feodal, kedudukan perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Rendahnya status sosial perempuan tersebut diperburuk oleh adat, khususnya yang menyangkut budaya pingitan yang menutup ruang gerak mereka. Soal yang kelima, deskripsikanlah bagaimana kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Jawabannya, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan pencapaian kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Kondisi bangsa Indonesia masa pergerakan nasional adalah berkembangnya organisasi sosial dan politik dan puncaknya ialah terjadi ikrar Sumpah Pemuda. Soal yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan tentang tahun 1908 sampai 1945, serta berikan salah satu contoh bentuk perlawanannya. Jawabannya, 1. Perlawanan rakyat Maluku Pattimura tahun 1817. Contoh perlawanannya, Pattimura dengan perjuangannya yaitu melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Perang Padri tahun 1921 sampai 1837. Contoh perlawanannya, Perang Padri menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda pasukan pada hari menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan perang, sedangkan Belanda menggunakan senjata-senjata lebih lengkap dan modern seperti meriam dan senjata lainnya. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Contoh perlawanannya, membubarkan pajak yang ditetapkan kepada petani di Tegal Rejo agar bisa membeli senjata dan makanan. 4. Perang Bali tahun 1846 sampai 1849. Contoh perlawanannya, Puputan Margarana merupakan peristiwa perlawanan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini dipimpin oleh Gusti Nukrarai dan melibatkan rakyat masyarakat. 5. Perang Banjar tahun 1859 sampai 1861.
63. Contoh perlawanannya: Pangeran Antasari bersama 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda yang terletak di Pangaron serta perumahan Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar. 6. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Contoh perlawanannya: perang gerilya kelompok dan pererangan dengan perlawanan, menyerbu, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan Kesultanan. 7. Perang Tapanuli tahun 1878 sampai tahun 1907. Contoh perlawanannya: Sisinga Mangaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya. Di Tapanuli, penyerangan dimulai dari pos-pos Belanda di Bakal Batu Tarung. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.